Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ingat Prasetyo. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan dan menjelaskan aplikasi web yang saya buat kali ini ya. Oke, aplikasi web yang kali ini saya buat yaitu rental kamera ya. Rental kamera yaitu pengolahan data dari rental kamera itu sendiri. Ada barang, sewa, member, dan user ya. Semua itu dikelola dengan database. Nah, untuk kali ini saya menggunakan framework CI ya, Coordinate Igniter. Dan untuk tampilannya kita lanjut lihat ya. Oke, kita lanjut pada tampilannya. Kita buka Chrome dan kita panggil localhost ya. Nah, untuk localhost ini bernama kamera ya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi web ya. Rental tersebut ini terdapat fasilitas login untuk memasukkan data user ya, bisa user karena ini aplikasi rental ini terdapat dua front login, terdapat dua login sebagai admin dan user ya. Sebelum kita masuk pada aplikasinya, kita lihat dulu dari front utama atau halaman utama dari web rental tersebut. Nah, ini adalah tampilan utama dari web rental kamera ini. Terdapat navbar sini, keterangan navbarnya, keterangan dari rental toko tersebut, dan ini adalah foto dari palang rentalnya, keterangan dari rental. Dan ini adalah sejumlah button bisa diklik ya, akan menuju pada bagian kamera. Nah, di sini keterangan bahwa kamera ini kamera terbaru yang tersedia dari toko tersebut. Selanjutnya ini juga bisa diklik tentang sebuah deskripsi, keterangan apa sih itu dari toko tersebut, keterangan toko tersebut. Ini adalah keterangannya, dan ini juga kontak. Nah, kontak ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut, bisa melalui pesan bisa melalui nomor yang tersedia di sini, dan bisa mengirimkan pesan di sini. Nah, sini juga ada deretan kamera yang terbaik ya, yang terbaik dalam penyewaan kamera tersebut. Di sini juga ada keterangan dari fasilitas yang kamera miliki. Terdapat misalkan ini merupakan sensor atau ketajaman video pool. Nah, ini deretan dari kamera yang terbaik. Di sini juga kita bisa langsung memesan, tinggal klik button tersebut. Lanjut, nah ini adalah foto map dari lokasi toko tersebut. Ini ya, misalkan di sini ya, ini adalah tokonya seperti itu. Nah, juga ada footer yang keterangan pembuat webnya. Ini adalah pembuat webnya, tim saya. Ini hanya ilustrasi, hanya buangan semata. Oke, mungkin seperti itu. Ini untuk tampilan depan dari web rental kamera yang saya buat. Oke, kita langsung pada aplikasi pengolahan data webnya, data kamera. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa akses untuk masuk aplikasi terdapat dua akses, yaitu akses admin dan akses user. Nah, untuk pertama kita coba admin terlebih dahulu ya. Karena di sini saya sudah menggunakan atau membuat akunnya. Di sini kita tinggal masukkan admin ya, akun yang saya buat tersebut. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi rental kamera. Itu dapat sidebar dan button berketerangan dari data-data tabel masing-masing. Misalkan ini 5. Nah, ini ada data barang tersebut adalah 5 ini. Member 4, sewa 0, dan user 6. Mungkin seperti itu. Nah, di sini juga ada button juga untuk menambahkan data barang, data member, sewa, dan user. Nah, juga ada navbar berketerangan dari rental tersebut.
dan di kanan ada button logout. Bila mana kita ingin masuk sebagai user, kita tinggal logout dulu ya. Di sini logoutnya. Oke, kita coba lihat dari data barang. Nah, ini ada tabel dari data barang. Karena di sini saya sudah menginputkan data barangnya. Ini ada keterangan dari data barangnya. Kita lihat dulu dari database ya. Masuk pada database nya. Nah, ini adalah database nya sama dengan ini. Nah, ini keterangan dari data-data yang tersedia dari database, di view kan pada sini. Kita lihat. Nah, ini. Nah, untuk keistimewaan dari data barang di sini, kita bisa menginputkan data foto juga ya. Karena emang di sini data barang kamera ya pasti harus ada dari foto kamera tersebutnya. Nah, di sini juga terdapat field fotonya untuk menyimpan data foto kamera 1, kamera 7, 10, 12 dan yang lain-lainnya. Nah, untuk data kamera ini terdapat field atau kolom nama, harga, keterangan dan foto ya. Ini juga ada search bila mana, pasti bukan bila mana lagi, karena pasti bila mana aplikasi ini diimplementasikan pasti banyak data barang yang diinputkan. Nah, untuk mencari barang tersebut kita pasti akan kebingungan. Nah, di sini saya menggunakan atau membuat fitur search untuk mencari data tersebut. Misalkan kita ini sudah banyak ya, misalkan perumpamaannya kita mencari dari kamera Sony A77. Kita inputkan saja di sini. Maka kamera yang kita ingin cari akan terseleksi di sini. Sini ada ya, seperti itu. Nah, untuk di sini juga ada menu button tambah. Bila mana kita tambah, kita coba ya. Sekarang kita menginputkan kamera lagi. Kamera Canon dengan tipe yang lain, misalkan harga sewanya 135.000 ya. Ini nggak usah memakai koma karena di sini akan menggunakan koma otomatis karena variabel tipe dari ini ya rupiah. Nah, ini keterangannya tergantung ya, kita inputkan misalkan keterangan dari fasilitas atau kelebihan kameranya, atau bila mana mengambil barang ini dapat diskon berapa, seperti itu. Misalkan diskon 10% ya untuk mendapatkan untuk menyewa kamera ini. Kita choose. Nah, ini juga ada choose atau pilih foto ya. Kita coba untuk memilih fotonya, untuk menginputkan foto. Nah, misalkan fotonya ini, yang ini ya, misalkan tinggalkan input. Nah, di sini langsung input ya. Ada keterangan dari GPS kamera yang diinputkan. Kita tinggal simpan saja. Maka input data yang kita inputkan tadi akan masuk pada tabel barang tersebut. Kita lihat. Nah, ini data yang tadi kita inputkan akan masuk pada deretan dari data barang. Ini fotonya juga ada. Nah, kita lihat dari database-nya apakah database itu masuk. Nah, data yang tidak kita inputkan masuk pada database juga. Ini juga ada keterangan dari gambarnya. Bagaimana untuk mengeditnya? Misalkan ya kita ingin mengeditnya salah penamaan atau yang lain-lain, kita klik di sini. Bentar. Nah, ini lupa saya jelaskan. Nah, ini untuk mengeditnya, yang kiri mengedit dan yang kanan gambar tong sampah. Mungkin sudah tahu ya, ini untuk menghapus. Nah, ini untuk mengeditnya kita klik saja ini mengedit. Misalkan salah dari tipe kameranya ya, masukkan seperti ini, tinggal simpan saja.
maka data yang kita edit akan teredit di sini keterangannya ya. Nah, bagaimana untuk menghapus? Misalkan menghapus dari data yang salah inputkan atau sudah tidak ada barangnya. Nah, kita tinggal klik saja ini icon tong sampah ini, maka data akan terhapus. Kita lihat juga di database-nya akan terhapus. Nah, akan terhapus yang tadi ya, yang pertama. Oke, kita lanjut pada data member. Oh iya, lupa untuk karena emang di sini untuk menginputkan data-data dari data barang, data member, data sewa, data user juga. Yang pasti kita akan harus mempunyai laporan misalkan setiap minggu atau setiap bulan. Nah, laporan itu harus kita printkan pada PDF. Nah, di sini juga saya membuatkan fasilitas untuk memprint atau mengekspor pada print PDF. Nah, ini untuk di sini fiturnya kita tinggal klik saja. Nah, maka data-data yang tadi dari data barang tersebut akan di-print pada PDF. Kita tidak perlu menginputkan untuk mengubah, kita tidak perlu membuat reward secara manual ya. Di sini kita tinggal langsung ekspor dan akan masuk pada PDF. Untuk mendownload tinggal download saja di sini. Misalkan di sini download, maka akan menjadikan PDF. Seperti itu. Banyak keistimewaan dari web tersebut ini. Oke, lanjut pada data member. Nah, data member ini data dari member-member yang sering menyewa. Bahkan yang ingin menyewa pun harus membuat member terlebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat fasilitas tambah, ekspor seperti biasa. Kita coba sama saja. Tambah, ekspor, mengedit, dan menghapus ya. Untuk menambah sama saja, menghapus kita coba agak lebih cepat ya. Sekarang coba saja, maka data member akan menambah. Tadi asalnya 4 ya, kita lihat tuh akan menambah. Mengedit sama saja seperti tadi, mengedit, kita edit, simpan, bentar. Nah, maka data yang tadi kita edit akan teredit. Mungkin seperti itu. Menghapus kita menghapuskan data member akan terhapus. Untuk mengedit atau untuk root ya, tambah, edit dan hapus itu sama seperti biasa. Untuk menghapus juga, ekspor juga sama seperti tadi. Kita lanjut pada data sewa. Nah, untuk data sewa ini jadi data untuk para penyewa ya. Misalkan kita ingin menyewa, bisa ada yang menyewa itu. Nah, untuk dari tambahnya ini data sewa itu mengambil data dari data member, karena emang dari pelanggan, data member dan data barang. Kita coba lihat. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, untuk menambah dari data barang sewa, kita mengambil dari data member dan data barang. Nah, untuk mengambil juga tidak perlu manual, kita tinggal klik ini, jika CMD button lagi, tinggal pilih saja mana sih yang akan diinputkan di sini. Akan di sini kamera Sony yang akan disewakan. Jumlah penyewaannya misalkan 3 dan nama membernya misalkan lebih. Nama pinjamnya berapa hari ini? Misalkan 7 hari ya, 1 minggu. Kita tinggal simpan saja. Nah, data sewa akan terinput atau sudah diinput. Nah, ini keterangannya. Kita menambah, tinggal tambah di sini, klik saja seperti tadi. Tinggal ekspor di sini ya. Dan yang lainnya juga tinggal. Nah, untuk kembalikan tinggal kembalikan. Nah, klik kembalikan di sini, kita tambah dulu, coba lagi. Misalkan kanan saja 7. Ini lastly 3, kita simpan. Pelanggan sewa sudah, kita tinggal klik kembalikan di sini. Maka kamera tadi akan dikembalikan dari tadi seperti itu. Nah, untuk data user sama seperti itu. Untuk menambah, mengekspor, mengedit, menghapus sama. Tambah. Karena misalkan tambah
Karena sudah kita lakukan, kita coba langsung aja. Sudah kita inputkan biasa, edit juga passwordnya 67 sama untuk hapus juga sama seperti itu. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana sih dengan untuk menglogin? Kita menggunakan login dari user, apakah data-data yang mana saja yang akan tampil. Kita coba untuk logout, kita coba untuk memakai akun user Wawan. Di sini karena Wawan itu user, kita coba check in. Nah, untuk kita menggunakan misalkan kita menggunakan akun user. Nah, di sini kita hanya bisa melihat data-data dari data barang, data member, sewa, dan lain-lain seperti itu. Kita tidak bisa mengedit, hanya bisa mengekspornya, ekspor saja. Tidak bisa mengedit, menghapus, dan menambah. Dan mungkin hanya bisa melihat dan mencari saja data seperti itu. Data member juga, sewa juga. Nah, untuk user yang pastinya user tidak akan bisa melihat data report user ya. Karena kalau user itu bisa melihat data user, mungkin ketahuan dari password dan username dari akun-akun yang lain. Kita bisa lihat. Nah, untuk data user ini tidak bisa dilihat ya, karena emang seperti yang saya jelaskan. Kalau bisa dilihat mungkin akun user ini bisa menggunakan admin ya, akun admin yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan yang terdapat dari web yang saya buat di sini. Mohon maaf ya ada kesalahan atau masih kurang ya web ini. Mungkin ini masih tahap pembelajaran bagi saya. Nah, untuk selanjutnya mengembangkan dari tahap pembelajaran tersebut, kalian bisa mengkritik web apa saja yang kekurangan dari web tersebut. Kita bisa mengevaluasi dan mengubah web ini menjadi lebih baik ya, mengembangkan lebih baik, mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas atau hal-hal yang mungkin saya kurang dijelaskan. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini untuk selalu mendukung saya membuat web selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.